Nangru Aceh Darussalam merupakan provinsi paling barat di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Aceh merupakan wilayah pertama masuknya agama Islam di masa Kerajaan Samudra Pasai. Banyak saudagar, ulama, dan pelajar dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Aceh. Oleh karenanya, Aceh memiliki peran penting dalam persebaran agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Dahulu Aceh juga dijadikan tempat singgah sebelum berangkat ke Mekah. Filosofi itulah yang membuat Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Sebagai kota Serambi Mekah, Aceh memiliki sebuah masjid kebanggaan, Masjid Raya Baitur Rahman, terletak di pusat kota Banda Aceh. Tak hanya sebagai simbol agama, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi simbol budaya dan semangat perjuangan rakyat Aceh. Tak hayal, masjid ini menjadi landmark kota Banda Aceh. Masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1612 ini memiliki sejarah panjang dan masih dalam ingatan masyarakat Aceh tragedi di akhir 2004 silam. Tsunami telah menghantam pesisir Banda Aceh. Gelombang besar setinggi 21 meter memporak-porandakan hampir sebagian besar wilayah di Aceh. Namun tidak bagi Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid masih berdiri kokoh, meski di sekelilingnya dipenuhi lumpur dan puing-puing reruntuhan akibat hanyut terbawa air. Tipologi masjid tidak memiliki banyak dinding dan bersifat terbuka. Oleh karena itulah, ketika dihantam gelombang tsunami, tekanan air berkurang dan melewati masjid itu sendiri. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bisu keganasan gelombang tsunami yang menggulung bumi Serambi Mekah. Pemerintah Aceh menggelontorkan anggaran senilai 458 miliar rupiah untuk merenovasi masjid. Dari masa ke masa, masjid telah berkembang pesat, baik dari segi arsitektur maupun kegiatan kemasyarakatan. Kini, luas area masjid sekitar 4 hektar, dapat menampung sekitar 24.000 jamaah, baik di dalam maupun luar bangunan utama. Secara umum, penampilan masjid menyerupai Taj Mahal India. Didominasi warna putih, dilengkapi dengan menara utama setinggi 35 meter dan 4 menara kecil serta 7 kubah hitam menaungi bagian atas masjid. Uniknya, kubah hitam ini dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin. Tempat parkir kendaraan bawah tanah melengkapi fasilitas masjid. Kapasitas muat untuk 250 unit mobil dan 350 sepeda motor. Pada bagian interior, masjid dihiasi dengan dinding dan pilar berelief, tempat wudhu, lantai masjid, baik di dalam dan di luar ruangan, serta tangga berlapis marmer dari Italia.
Tak hanya taman, 12 payung raksasa menghiasi pelataran luar, sehingga menambah pesona dan kemegahan masjid. Masjid Raya Baitur Rahman kini telah bersolek bak Masjid Nabawi di Madinah dan telah diresmikan langsung oleh Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Merupakan suatu kelebihan dan kebanggaan kita semuanya, melambangkan bahwa rakyat Aceh, masyarakat di Aceh dalam keadaan apapun memang tidak pernah selalu bersama-sama dengan masjid. Ialah bagaimana masjid ini menjadi sentral. Kita ingin melihat seperti Paris, dan Paris itu Champs Élysées, maka inilah Baitur Rahman akan menjadi sentral daripada kota ini. Pak Gubernur atas segala upayanya untuk membangun yang lebih indah daripada Masjid Raya di Serambi Mekah ini dengan gaya Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain diperuntukkan sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi objek wisata religi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Banda Aceh. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia.
Jika berkunjung ke Padang, singgahlah ke Masjid Raya Sumatera Barat. Tak hanya beribadah, tempat ini juga menarik untuk bersuah foto. Masjid kebanggaan masyarakat Minang ini menyimpan keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid di wilayah lain, yakni sebuah masjid tanpa kubah. Di balik keunikan yang dimiliki, terdapat kisah menarik yang melatar belakangi dibangunnya masjid tahan gempa bermagnitudo 10 ini. Ternyata ada peran Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala dalam perjalanan berdirinya Masjid Raya Sumatera Barat. Yusuf Kala berujar kepada Gubernur Sumbar 2004-2009 Gamawan Fauzi untuk mendirikan masjid besar dan representatif di wilayah Padang. Akhirnya permintaan Yusuf Kala terpenuhi dan masjid dibangun awal 2008. Rampung secara keseluruhan pada 2019 dengan menghabiskan biaya sekitar 300 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar sayembara untuk desain masjid. Diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai negara. Hasil sayembara dimenangkan oleh Rizal Muslimin, arsitek asal Jawa Barat. Desain masjid menggabungkan unsur sejarah Islam dan tradisi lokal budaya Padang. Itulah hubungan batin antara masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Sumatera Barat, salah satunya karya goresan masyarakat Jawa Barat di Tanah Minang. Masjid yang terletak di Jalan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ini tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid Raya Sumatera Barat tampil tanpa kubah. Tampilan masjid ini merupakan representatif wujud falsafah Basandi Saraya Basah di Kitabullah, yang berarti adat yang didasarkan serta ditopang oleh syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Atap masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Sudut lancip juga mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Dibangun di atas lahan 40.343 meter persegi, masjid terdiri dari 3 lantai, mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Menariknya, ruang utama dibangun tanpa tiang penyangga dan interior yang dipenuhi dengan ukiran Minang dan kaligrafi. Bagian mihrabnya dibuat menyerupai Hajar Aswad dengan ukiran nama-nama Asmaul Husna berwarna emas. Masjid dirancang dengan banyak pintu, sehingga masyarakat pun memberi julukan Masjid 1000 Pintu Angin. Di bagian samping masjid terdapat menara bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Corak tersebut membuat masjid ini semakin terlihat megah dan indah. Sebagai bangunan religius dengan ratusan ukiran bercorak Minangkabau, kini Masjid Sumatera Barat menjadi ikon baru Kota Padang dan menjadi salah satu masjid terunik di dunia.
Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teraskita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, '88 Avenue, Fasaka Denpasar, Teraskita Hotel Makassar, dan Teraskita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Istiqlal adalah masjid kebanggaan Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini menjadi saksi sejarah kebesaran agama Islam di tanah air. Istiqlal menyimpan banyak kisah. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai sejak 1961.
Butuh waktu cukup lama membangun masjid monumental ini. Setelah dikerjakan selama 17 tahun, baru pada tahun 1978 pembangunan Masjid Istiqlal rampung. Masjid Istiqlal menempati lahan bekas Taman Wilhelmina. Masjid ini berdekatan dengan bangunan ikonik lainnya, Monumen Nasional atau Monas yang terletak pada sisi timur laut Masjid Istiqlal, juga berdampingan dengan gereja katedral. Masjid Istiqlal begitu megah, daya tampung jamaahnya juga cukup banyak. Lantai dasar masjid sanggup menampung hingga 16.000 jamaah yang ingin menunaikan sholat. Sementara pada sisi kiri, kanan, dan belakang terdapat bangunan 5 lantai. Kapasitas 5 lantai ini sebanyak 61.000 orang. Lalu, ada pula bangunan teras raksasa seluas 19.000 meter persegi. Teras ini juga difungsikan sebagai tempat sholat jika lantai utama dipenuhi jamaah. Dari teras ini akan terlihat menara masjid setinggi 97 meter. Masjid Istiqlal dibangun dengan arsitektur modern. Dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunannya mempertimbangkan iklim tropis Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal berdiameter 40 meter. Terdapat 12 tiang raksasa untuk menopang kubah ini. Selama 41 tahun berdiri, bangunan monumental ini tidak pernah mendapatkan renovasi besar-besaran. Akhirnya pada Mei 2019, pemerintah memutuskan merenovasi Masjid Istiqlal secara menyeluruh. Kementerian Pekerjaan Umum mendapat amanah untuk melakukan renovasi. Anggaran yang disiapkan sebesar 475 miliar rupiah. Anggaran itu akan dipergunakan untuk memoles lantai, mengganti karpet, dan memasang 104 CCTV. Mihrab Masjid Istiqlal juga diperbaiki, antara lain meliputi tata suara, cahaya, dan udara. Pemerintah juga akan membangun lahan parkir dan ruang bawah tanah. Lahan parkir Masjid Istiqlal nantinya akan terdiri dari 2 lantai, mampu menampung 2.000 kendaraan roda 4. Area luar masjid juga digarap Kementerian PUPR, diantaranya dengan menata landscape dan menambah sejumlah tanaman. Ini dilakukan untuk menambah porsi ruang terbuka hijau. Dari kisaran 29% menjadi 35%. Akan betul-betul merenovasi secara total, mulai dari basementnya, sampai penataan ruangnya, sampai dengan di apartemen. Kita tidak hanya di gedung masjidnya, tapi juga di landscape-nya kita rubah semua untuk menjadi lebih baik. Sungai yang melintas di depan Masjid Istiqlal juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi. Juga dibuatkan teras sharing. Nantinya
teras sharing bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. Tentu saja, melalui renovasi besar-besaran ini, pemerintah ingin membuat Masjid Istiqlal kembali bersinar. Masjid Istiqlal ini sudah dimulai tahun yang lalu. Kita harapkan nanti sebelum Ramadan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai. Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede, 475 miliar, yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya. Menambah basementnya di depan ini, parkirnya basementnya ditambah, sehingga nanti parkir tidak masuk ke sini. Ini batas suci di depan kita ini, di luar ini sudah batas suci nanti. Sehingga dengan juga pembangunan landscape di luar, dan juga interior, eksterior, semuanya dibangun. Sungai yang ada di lingkungan Istiqlal ini juga nanti akan semuanya diperbaiki sehingga tamannya menjadi lebih bagus lah. Juga tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Jadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi, tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi bawah tanah sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi. Tak cuma memugar Masjid Istiqlal agar menjadi lebih indah, Presiden Jokowi pun ternyata juga memerintahkan untuk membangun terowongan jalan dari Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral. Terowongan ini nanti akan menjadi semacam terowongan silaturahmi antar umat beragama. Jelas sudah, Masjid Istiqlal benar-benar menjadi sebuah ikon kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Juga sebuah kebanggaan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.